Nah, si laki-laki ini megang kepalanya, terus kepalanya ini dilepas dan langsung diserahkan ke Wak Mat. Pak, ini ya Pak, saya bayarnya pakai ini aja ya Pak. Buah kelapa ini tiba-tiba berubah jadi kepala manusia dan dia langsung bersuara, kembalikan badan saya, Le. Le, kembalikan badan saya, Le. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ismail, yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ismail. Di kesempatan ini, Mail ingin membagikan pengalaman horor yang pernah terjadi di kampungnya tentang sosok gundul pringis. Nah, tentu banyak sebutan untuk sosok tersebut. Ada yang menyebut dengan sebutan gundul pringis, ada yang menyebut dengan das glundung, ada juga yang menyebut dengan daska. Nah, jadi teman-teman, sosok das glundung ini adalah sosok makhluk halus yang sosoknya itu berupa kepala manusia, dan tampilannya itu menyeramkan. Biasanya sosok ini menghantui orang-orang itu dengan cara menggelinding di tanah, atau kadang juga dia ini terbang, melayang-layang di atas udara. Nah, menurut cerita orang-orang tua dulu yang pernah ditemui sosok das glundung ini, sosok ini tuh awalnya menampakkan diri dalam bentuk buah kelapa yang jatuh. Dan ketika didekati, buah kelapa itu tiba-tiba berubah jadi kepala. Ada mata, ada hidung, mulut, dan dia itu selalu meringis atau tersenyum, dan selalu terlihat giginya yang tajam-tajam. Nah, jadi itulah sekilas cerita tentang sosok das glundung ini. Nah, Mail ini tinggal di sebuah desa di perbatasan Cirebon dan Indramayu. Masyarakat di sana itu umumnya berprofesi sebagai seorang nelayan dan juga petani di ladang. Di sekitaran tahun 2000-an awal, di desa itu masih jarang, lampu penerangan itu masih jarang sekali. Setiap kali keluar rumah di malam hari, warga ini masih pakai senter supaya bisa melihat jalan. Ada juga beberapa warga yang bahkan membawa Petromax. Nah, Mail sendiri masih mengalami masa-masa itu. Jadi setiap kali pulang dari masjid setelah mengaji misalnya, dia selalu bawa senter, jalan rame-rame bareng teman-teman untuk menuju ke rumahnya. Dan jalan-jalan di sana itu juga masih banyak yang rusak, belum seperti sekarang. Nah, suatu hari desa ini digemparkan dengan penemuan sesosok mayat. Mayat ini berjenis kelamin laki-laki, dan yang membuat serem adalah ketika mayat ini ditemukan, itu kondisinya tanpa kepala. Nah, kondisi mayat itu sudah dalam keadaan yang hampir membusuk. Jadi setelah mendengar kabar ini, akhirnya banyak warga desa yang langsung berbondong-bondong menuju ke TKP. Ya, namanya juga berita gempar, apalagi mayat ini dikabarkan ditemukannya itu tanpa kepala. Jadi banyak warga yang melihat waktu itu. Nah, seketika itu juga di toa masjid ini terdengar seruan dari Pak Kuwo. Pak Kuwo ini adalah kepala desa di sana. Disampaikan oleh Pak Kuwo di toa masjid itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa kepala di dekat jembatan besar. Nah, bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, harap segera melapor ke balai desa. Nah, ini instruksi dari Pak Kuwu, dan sampai sekitar beberapa jam setelah informasi ini disampaikan oleh Pak Kuwu, ternyata nggak ada satupun warga desa yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi pada akhirnya setelah menggelar rapat dengan warga sekitar sebagai wujud rasa kemanusiaan, mayat ini pun akhirnya diurus jenazahnya. Jadi mayat ini mulai dimandikan, disolatkan, dan kemudian dimakamkan juga di pemakaman warga. Keesokan harinya setelah mayat ini dimakamkan, warga itu masih beraktivitas seperti biasa. Yang pergi ke ladang, yang mereka tetap berangkat ke ladang. Yang berprofesi sebagai seorang nelayan, tetap mereka pergi melaut. Anak-anak pun juga seperti itu, mereka tetap sekolah seperti biasa. Begitupun juga dengan yang dilakukan oleh Mail. Nggak ada keanehan apapun waktu itu. Malam selanjutnya pun juga seperti itu, nggak ada keganjilan sama sekali. Memang sempat ada ketakutan dari warga, tapi ternyata nggak terbukti adanya gangguan. Nah, kira-kira 9 hari setelah mayat ini dimakamkan, barulah muncul kejadian ganjil. Jadi ada warga desa yang namanya itu Wakmat. Wakmat ini kebetulan adalah uaknya Mail. Dan Wakmat ini profesinya itu sebagai seorang tukang becak. Biasanya sehari-hari Wakmat ini mangkalnya itu di dekat pasar, dan nanti sekitar malam hari beliau kembali pulang ke rumah. Dan malam itu Wakmat ini pas pulang ke rumah, dia itu mengayuh becaknya sambil menikmati malam. Pelan-pelan. Dari kejauhan Wakmat ini sempat ngelihat ada sosok laki-laki. Dan si laki-laki ini berdiri persis di pinggir jalan sambil melambai ke arah Wakmat. Nah, Wakmat pun berhenti. Tanyalah Wakmat dengan bahasa sana. Kira-kira artinya, "Sampean mau kemana, Mas?" Nah, si laki-laki ini bilang, "Mau pulang, Pak." "Oh ya sudah, yuk. Saya antar kemana?" "Saya minta tolong diantarkan ke Dusun X ya, Pak." Nah, Wakmat ini langsung kaget karena Dusun X ini adalah dusun di mana Wakmat tinggal. Tapi Wakmat sendiri nggak pernah tahu sosok laki-laki ini. Jadi Wakmat bilang, "Loh, saya juga tinggalnya di Dusun X, Mas. Sampai tinggalnya di rumah siapa? Sampai ini anaknya siapa?" "Sudah, Pak, antar saja, Pak. Nanti juga Bapak tahu sendiri." "Oh ya, sudahlah." Mulailah Wakmat ini nganter laki-laki ini. Nah, dalam perjalanan itu nggak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba Wakmat ini ngerasa kok makin merinding. Jadi sosok laki-laki ini itu diam terus dan ngadep terus ke arah depan. Dan Wakmat sendiri ketika ngajak ngobrol, dia ini tetap ngadep depan dan nggak mau menjawab pertanyaan dari Wakmat. Jadi Wakmat pun akhirnya diam, dia canggung. Nah, sesampainya di dekat jembatan dan di dekat bendungan itu, laki-laki ini bilang, Pak, berhenti sini, Pak." Terus Wakmat tanya lagi, "Loh, katanya mau ke Dusun X, itu Dusun X masih agak ke sana kan?" "Sudah, Pak, sini aja, Pak. Wong saya tinggalnya di sini kok." Nah, becak pun akhirnya berhenti, laki-laki ini turun. Terus dia ngadep ke arah Wakmat, si laki-laki ini bilang, "Pak, saya minta maaf ya, sebenarnya saya nggak punya uang. Tapi saya tetap kasih sesuatu buat sampean, Pak." Nah, si laki-laki ini megang kepalanya, terus kepalanya ini dilepas dan langsung diserahkan ke Wakmat. "Pak, ini ya, Pak, saya bayarnya pakai ini aja ya, Pak." Langsunglah dari situ Wakmat ini sempat tercengang sebentar, terus Wakmat akhirnya lari ketakutan sambil dia teriak-teriak. Dia ini sudah nggak mempedulikan lagi becaknya waktu itu. Akhirnya setelah pengalaman horor yang dialami oleh Wakmat ini, semua warga desa itu jadi takut kalau malam-malam lewat jembatan itu. Nah, betapa terkejutnya Wakmat ketika mas-mas tadi itu menyodorkan kepalanya untuk bayar becaknya. Jadi kepalanya itu benar-benar dilepas sambil dipegang dengan tangan kanannya, terus disodorkan ke Wakmat. Nah, ternyata setelah kejadian yang menimpa Wakmat ini, giliran Mail dan teman-teman yang mengalami kejadian horor ini. Jadi hari itu seperti biasa, Mail dan teman-teman ketika menjelang maghrib, mereka berangkat menuju ke musola dekat rumah untuk ngaji. Nah, mereka ini ngajinya biasanya sampai Isya. Dan ketika Isya, mereka sholat berjamaah. Setelah itu mereka pamit pulang ke ustadznya.
Nah, seperti yang dijelaskan di awal, di daerah sana itu, di tahun-tahun 2000-an itu masih minim penerangan. Jadi Mail dan teman-teman setiap kali berangkat ngaji selalu bawa senter, supaya ketika mereka pulang, ini ada penerangan untuk menerangi jalan mereka. Dan jalan yang mereka lalui itu, kanan kirinya ini masih banyak pohon-pohon besar, dan banyak sekali semak belukar. Di situ juga banyak ditemukan pohon-pohon kelapa. Nah, pas mereka jalan bareng-bareng, tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara buah kelapa yang jatuh. Buk! Nah, salah satu teman mereka yang namanya Atok ini bilang, ada buah kelapa jatuh itu loh. Terus Atok bilang, ayo, dicari yuk buah kelapanya. Nah, mereka berempat mulai mencari buah kelapa yang jatuh tadi. Dan gak lama mereka menemukan buah kelapa yang jatuh tadi, ternyata buah kelapa ini kayaknya sudah tua. Dibawa pulanglah oleh Mail. Biasanya buah kelapa tua ini diambil untuk santannya atau untuk masak-masakan di rumah. Nah, sampai di rumah buah kelapa itu langsung diserahkan Mail ke bapaknya. Dia bilang, "Pak, ini tadi aku sama teman-teman nemu buah kelapa jatuh. Nah, kalau di sana itu nyebutnya buah jatuh itu regelan." Nah, akhirnya bapaknya bilang, "Ya sudah, sini biar besok bapak yang masak. Sekarang dikupas dulu aja." Nah, itu tolong ambilin goloknya bapak, nak. Setelah golok ini diambil, belum juga buah kelapa ini dikupas, buah kelapa itu tiba-tiba berubah jadi kepala manusia. Jadi di situ ada matanya, ada hidungnya, dan mulutnya itu menyeringai. Nah, ini kesaksian Mail waktu itu. Sosok kepala ini langsung terbang melayang-layang di udara, persis di atas kepala bapaknya Mail. Nah, kejadian ini dilihat oleh Mail, bapak, dan juga ibunya. Jadi akhirnya ibunya Mail ini teriak-teriak minta tolong sampai badannya ini lemes dan beliau itu sampai mau pingsan. Dan gak lama kemudian tetangga-tetangga ini mulai berdatangan. Mereka awalnya juga kaget ngeliat kok ada kelapa bisa terbang, dan terbangnya itu benar-benar di atas kepala bapaknya Mail. Nah, terus tiba-tiba sosok kepala terbang ini melayang-layang. Mereka semua teriak-teriak, "Woi, ono ndas mabur." Nah, sosok kepala terbang ini akhirnya melayang-layang terus menuju ke arah jembatan. Jadi semua warga ini akhirnya sempat mengejar sosok kepala tersebut sampai menuju ke jembatan. Dan sesampainya di jembatan, sosok kepala yang terbang tadi ini sudah nggak terlihat lagi. Jadi mulai semenjak teror yang dialami oleh bapaknya Mail itu, semakin sering warga ini diteror. Sampai-sampai warga itu bisa menandai. Jadi ketika mereka jalan di sekitaran pohon kelapa yang ada di sana, dan mereka ketika mendengar ada buah kelapa yang jatuh, mereka pasti langsung lari. Dan ternyata benar, setelah ada suara kelapa jatuh, selalu muncul sosok kepala terbang ini. Dan suatu malam, sosok hantu kepala terbang ini semakin sering meneror warga. Ada pengakuan dari salah satu warga, malam itu beliau ini ada di dalam rumah. Gak ada satupun warga yang berani keluar rumah di malam hari. Nah, tiba-tiba di sekitar jam 11 malam, salah satu orang warga ini ada di dalam rumah. Dan dia dengar ada yang dobrak-dobrak pintu rumahnya. Duk, duk, duk. Beliau ini takut, gak mau ngelihat keluar. Jadi dibiarkan suara itu cukup lama. Dan karena suara ini terus terdengar, akhirnya dia putuskan untuk ngintip dari balik jendela. Nah, yang dia lihat waktu itu ada sosok kepala. Kepalanya ini terbang. Dan kondisinya itu hancur penuh darah. Dan sosok kepala ini terus membentur ke arah pintu. Sampai menimbulkan suara. Duk, duk. Akhirnya warga ini pun masuk ke kamar dan gak berani keluar. Dan suara benturan ke pintu itu terjadi lumayan lama. Sampai sekitar 1 jaman. Dan besok malamnya ada kejadian lagi. Jadi di situ ada rumah warga yang juga didobrak-dobrak. Nah, nama orang ini adalah Wak Ujeng. Wak Ujeng malam itu nggak bisa tidur. Dia baru pulang kerja dan kepikiran anaknya yang masih belum pulang malam itu. Jadi Wak Ujeng sambil nunggu anaknya, sesekali dia itu ngelihat dari balik jendela rumahnya keadaan di luar seperti apa. Nah, tiba-tiba Wak Ujeng ini dengar ada suara yang dobrak-dobrak pintu. Duk, duk. Sambil beliau mendengar ada suara, "Kembalikan badan saya, Lek. Lek, kembalikan badan saya, Lek." Awalnya dari dalam kamar Wak Ujeng itu mengira ini suara anaknya yang datang. Tapi
ini anak ngomong apa, nggak biasanya kayak gitu. Akhirnya Wak Ujeng pun keluar kamar, tapi sebelum beliau buka pintu, perasaan Wak Ujeng ini jadi nggak enak. Ini nggak biasanya, si anak ini kalau datang pakai ketuk pintu. Biasanya kalau dia datang ya langsung masuk, karena dia ini bawa kunci rumah. Jadi Wak Ujeng belum sempat buka pintu, beliau ngelihat dari balik jendela. Wak Ujeng ini ngelihat ternyata ada kepala yang terbang. Dan sosok kepala terbang ini sambil berucap, "Le, kembalikan badan saya, Le. Le, kembalikan badan saya." Wak Ujeng masuk lagi ke kamar. Dan sampai pagi hari ternyata anaknya waktu itu nggak jadi pulang ke rumah. Ternyata pengakuan anak Wak Ujeng malam itu sebenarnya dia ini pulang ke rumah. Tapi pas mau sampai rumah, dia ngelihat ada sosok kepala terbang persis di depan rumahnya. Jadi akhirnya dia putuskan balik lagi ke rumah temannya dan nginep di sana. Nah, kejadian horor ini terus-menerus meneror warga. Sampai pada akhirnya warga sendiri ini juga sudah mulai terganggu dan juga sudah mulai takut. Sebenarnya warga sudah menyampaikan hal ini ke pihak kepala desa, yaitu ke Pak Kuwuk. Tapi Pak Kuwuk cuma bilang waktu itu, sudah ditunggu dulu aja lah sampai 100 hari. Nanti kalau sampai 100 harinya dia masih terus mengganggu, kita adakan acara selamatan. Kita doakan supaya arwahnya ini diterima di sisi Allah. Sebenarnya warga semua ini nggak ada yang tahu menau tentang latar belakang mayat yang mereka temukan di dekat jembatan itu. Mereka semua ketika punya inisiatif untuk memakamkan mayat ini, jujur mereka cuma merasa kasihan. Nah, mereka akhirnya juga berpikir, kita ini sudah niat baik mau menguburkan, tapi kok jadinya malah kayak gini. Kenapa kok malah warga yang sering diteror? Dan jadi karena Pak Kuwu itu selaku kepala desa menyarankan supaya warga menunggu sampai 100 hari, warga pun manut. Mereka ikut perintah dari Pak Kuwu. Ternyata sampai 100 hari itu mereka terus-terusan diganggu, mereka terus diteror. Dan sejak ada kejadian ini, jarang ada warga yang berani keluar malam hari. Singkatnya, ketika pas sudah 100 hari, Pak Kuwuk sendiri yang mendatangi para warga. Pak Kuwuk menyampaikan agar warga segera membuat acara selamatan dan malamnya harus ada yang melean, harus ada yang tetap terjaga. Di situ Pak Kuwuk juga mendatangkan orang yang paham dengan urusan semacam ini. Ya istilahnya Pak Kuwuk itu memang mendatangkan paranormal. Tapi nggak hanya itu, Pak Kuwuk juga meminta ustadz-ustadz kampung juga turut terlibat dalam acara ini. Nah singkatnya, malam itu semua warga ini ngumpul di depan balai desa. Mereka akhirnya doa bersama. Mereka selamatan, tahlilan dan yasinan. Intinya mereka mendoakan arwah mayat yang ditemukan di dekat jembatan kapan lalu. Nah setelah itu warga, terutama yang bapak-bapak dan laki-laki dewasa itu mulai melean. Awalnya melean ini berjalan lancar. Orang-orang itu nongkrong di depan balai desa sambil menikmati cemilan malam itu. Ya mereka ngobrol-ngobrol ringan sambil nunggu kira-kira ada kejadian apa ini selanjutnya. Dan sekitar jam 11 malam lebih, semua warga itu tiba-tiba mendengar ada suara benda jatuh. Dan itu keras banget. Buk! Nah, ternyata suara ini asalnya dari sebuah pekarangan kosong. Gak jauh dari tempat mereka ini nongkrong. Dan waktu itu hanya beberapa warga yang berani masuk ke pekarangan kosong itu. Nah, di situ salah satu warga menemukan ada satu buah kelapa yang jatuh di tanah. Yang menemukan ini namanya Mang Opong. Mang Opong ini sempat bilang ke warga yang lain, ini aku sudah ambil buah kelapanya, jadi sudah diambil sama Mang Opong. Dan belum sempat buah kelapa ini diserahkan ke Pak Kuwuk dan warga yang lain, buah kelapa ini tiba-tiba berubah jadi kepala manusia, dan dia langsung bersuara, kembalikan badan saya, Le. Le, kembalikan badan saya, Le. Lah kagetlah Mang Opong, jadi secara spontan buah kelapa yang berubah jadi kepala manusia itu akhirnya dilempar oleh Mang Opong. Dan Mang Opong ini mulai lari ketakutan. Jadi warga yang tadinya itu nongkrong, mereka santai, tiba-tiba akhirnya mereka lari semua sambil teriak-teriak. Weh, ono das mabur, ono das mabur. Dari total warga yang ada di sana, ini sebagian sudah kabur semua. Tapi masih ada beberapa warga yang masih tetap diam di tempat. Pak Kuwuk waktu itu langsung berdiri dari tempat duduknya, coba menenangkan warga yang lain. Nah, mereka semua melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Sosok hantu kepala terbang ini, itu melayang-layang di udara. Terus gak lama kemudian,
sosok ini terbang melayang menuju ke arah jembatan besar. Jadi warga yang tersisa waktu itu langsung mengikuti sosok kepala ini sampai menuju ke jembatan besar. Di situ diikuti oleh paranormal dan juga ustadz-ustadz. Mereka jalan bersama sambil bawa Petromax. Dan sesampainya di jembatan besar itu, Pak Ustadz ini duduk persis di samping jembatan sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan sang paranormal, itu beliau berdiri persis di samping jembatan sambil membacakan mantra-mantra. Dan sekitar 10 menitan, mereka semua berdiam diri di jembatan besar itu. Tiba-tiba ada satu warga yang kesurupan. Dari situlah warga mulai heboh. Mereka semua langsung memegang orang yang kesurupan ini. Terus sang paranormal ini langsung mendekat ke arah warga yang kesurupan itu. Beliau ini, sang paranormal itu langsung tanya ke orang yang kesurupan ini, "Sampean ini siapa?" Nah, sang paranormal ini bicara dengan bahasa Cirebonan, kira-kira artinya seperti itu, "Sampean ini siapa?" Terus ternyata sosok yang kesurupan ini bilang, "Saya yang punya badan ini, Pak. Kembalikan badan saya, Pak." Terus dari situ, Pak Ustadz coba ikut bertanya pada sosok yang kesurupan ini, "Tujuanmu ini apa? Kok mengganggu warga kami? Padahal warga kami ini kan sudah baik, sudah menguburkan jenazahmu." Terus sosok ini diam. Gak lama kemudian, sosok yang merasuki tubuh warga ini, dia nangis. Nangisnya itu meronta-ronta kayak dia benar-benar gak terima. Barulah di situ Pak Ustadz ini tanya lagi secara baik-baik. "Ya sudah, ini maumu apa? Sekarang apa yang bisa kami bantu? Coba kamu cerita." Dia ini nangis terus-terusan sambil dia ini nyoba bicara. Tapi suaranya waktu itu nggak bisa tertangkap jelas karena dia ngomong sambil nangis. Dan sekitar 5 menit kemudian, akhirnya dia pun mulai tenang. Dari situlah Pak Ustadz ini ngelus-ngelus kepala orang yang kesurupan ini sambil beliau tanya lagi, "Sudah, sekarang kamu cerita, kamu ini sebenarnya siapa?" Barulah sosok ini cerita, "Saya ini orang yang ditumbalkan di proyek jembatan ini, Pak. Kepala saya itu dipenggal, Pak. Kepala saya dijadikan ganjalan jembatan ini, Pak. Semua yang ada di sana itu langsung diam." Dan gak lama setelah itu, Pak Ustadz ini tanya lagi, "Di mana letak kepala sampean itu di mana?" Dia tuh sambil nangis, sambil nunjuk ke arah bawah jembatan. Terus dia nangis lagi. Dia bilang sambil nangis, "Saya itu, Pak, katanya kerja jadi kuli proyek. Ternyata saya dibunuh, Pak. Kepala saya dipenggal. Dan saya ini dijadikan tumbal, Pak. Tolong, Pak. Saya mau kepala saya disatukan sama badan saya lagi, Pak." Terus Pak Ustadz ini bilang, "Ya, insya Allah ya. Nanti kami bantu cari kepala kamu dan kami kubur bersama tubuhmu dengan layak. Tapi kamu harus janji, jangan ganggu warga kami lagi." Nah, dari situ dia nggak mau ngomong apa-apa lagi. Terus tiba-tiba warga yang kesurupan tadi ini langsung lemas. Akhirnya disadarkan lagi oleh warga yang lain dan akhirnya salah satu warga ini sadar kembali. Nah, setelah itu warga mulai diperintahkan Pak Kowo untuk mencari kepala dari orang yang ditumbalkan itu. Warga ini masih nggak habis pikir, sambil mereka mencari di bawah jembatan, mereka sambil kayak nggak habis pikir, kok ada ya hal-hal yang semacam ini? Siapa yang tega melakukan ini? Mereka ini sempat berpikir siapa yang tega menumbalkan pekerja proyek dan kepalanya itu diletakkan sebagai ganjalan jembatan. Jadi mereka sempat berpikir ini nggak tahu kepercayaan mereka ini apa yang mereka anut. Sangat nggak masuk akal sekali. Dan waktu itu setelah hampir berjam-jam warga mencari keberadaan kepala ini, ada warga yang teriak-teriak. Dia ini mengaku melihat sesuatu yang aneh di bawah jembatan. Memang waktu itu ketika warga melihat ada sesuatu yang menonjol di bangunan di bawah jembatan itu. Dan setelah ditelisik lebih dalam lagi oleh warga yang lain, mereka semua yakin itu adalah kepala korban yang ditumbalkan. Nah, berhubung waktu itu sudah malam, Pak Kowo menyampaikan ke warga supaya mengambil kepalanya ini besok saja, di pagi harinya, supaya lebih mudah dan lebih terlihat dengan jelas. Nah, dari situ warga pun pulang ke rumah masing-masing, dan keesokan harinya, warga langsung bagi tugas. Ada yang mulai menggali makam korban yang sudah dimakamkan itu, dan yang lain mengambil kepala korban yang posisinya ada di bawah jembatan. Pengakuan dari warga yang mengambil kepala korban di bawah jembatan, ternyata mereka mengakui, memang benar, kepala ini itu benar-benar dijadikan ganjalan jembatan.
Nah, setelah kepalanya itu berhasil diambil, dibawa ke pemakaman dan akhirnya disatukan lagi dengan tubuhnya. Pak Ustadz dan para warga menyolatkan kembali jenazah korban dan akhirnya kembali menguburkan lagi. Setelah itu, akhirnya sudah nggak ada lagi teror-teror das miber ini. Nah, tapi cerita ini teman-teman benar-benar teringat jelas oleh warga yang ada di sana dan begitu membekas. Nah, dari sinilah kemudian Mail menceritakan peristiwa tragis dan horor ini di Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.